ini kan terakhir ini ribut-ribut soal penolakan rencana undang-undang permusikan ya. Banyak hal menarik yang harus yang banyak hal menarik yang asik untuk disimak sebenarnya. Karena beberapa hal nggak jelas. Saya kasih contoh satu saja dulu ya. Ada pasal yang mengatakan bahwa misalkan penyanyi atau pemusik dilarang membawakan lagu yang bersifat porno ya. Nah, batasannya ini sampai mana gitu, saya nggak ngerti batasannya sampai mana, porno itu sampai mana. Karena gini, terutama saya yang dalam 20 tahun terakhir lebih banyak berkiprah di pop Sunda, artinya membuat lagu-lagu yang berbahasa Sunda kan. Nah ini di dalam bahasa Sunda ada kalimat-kalimat yang kalau kita dengar porno gitu, tetapi sebenarnya itu bahasa udah hidup dan sebagai bahasa perumpamaan. Misalkan kita sebut satu cukup kata kanjut gitu ya. Ketika ngomong kanjut, langsung yang terpikir adalah kelamin, alat vital ya kan, laki-laki. Padahal di Sunda itu, di Jawa Barat itu sudah ada kalimat-kalimat lama yang menjadi perumpamaan. Misalkan begini, orang yang ada satu tempat dari kantong gitu ya, dari kain kalau nggak salah ditarik pakai tali juga. Nah itu disebut kanjut kunang, itu tempat menyimpan barang atau membawa sesuatu. Nah kemudian di istilah lain ada orang yang pemalu itu disebut dengan kanjut dina tarang gitu ya kan. Terus ada orang yang penakut disebut kanjut dina punuk gitu. Ada lagi orang yang burut hernia disebut laer kanjut gitu. Terus ada lagi laki-laki yang kerjanya kawin melulu disebut hambur kanjut ya kan. Lalu perempuan yang lagi hamil itu disebut were kanjut. Jadi ini gimana batasannya gitu loh. Apakah nanti kalau kita mengucapkan were kanjut dina tarang, kanjut dina punuk, kemudian menjadi satu hal porno dan kita bisa jadi kena pidana denda atau pidana kurungan. Nah, ini kan semua harus diperjelas. Jangan hanya sekedar membuat undang-undang ya kan, tanpa memahami seluk-beluk budaya yang ada di kita ya kan, tanpa memahami terlebih dahulu kebutuhan para pelaku seni yang sebenarnya yang mendasar gitu. Saya sih setuju aja undang-undang dibuat selama itu berkaitan atau lebih mengacu kepada upaya perlindungan dan kesejahteraan para musisi ya, para seniman lah gitu, pemberdayaan misalkan. Kalau tujuannya itu nggak ada masalah. Kalau nggak jelas ya saya harus nolak gitu. Dan bahkan kalau saya pernah bilang bahwa saya menolak RUU permusikan, menolak bukan berarti 100%. Yang bagus tetap biarkan bagus, yang jelek dibenerin gitu kan. Yang nggak penting dihapus. Kalau rencana undang-undang yang sekarang yang tidak direvisi kemudian disahkan menjadi undang-undang, insya Allah saya akan tetap menjadi pembangkang. Saya nggak mau patuh pada undang-undang ya, apapun resikonya, karena menurut saya pengkebirian, pembatasan kreativitas, pembatasan ekspresi adalah pengkerdilan ya, pembunuhan pelan-pelan. Jadi tolong dicatat itu ya. Terima kasih.